Perkenalkan, nama saya Emadin Abrar. Saya dengan NIM 1052301527. Di sini saya akan membuat video tugas UTS MK Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Dr. M. Zaki, SAG, MAG dari kelas 3F Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mengambil teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dan transformasi hukum Islam. Baiklah, teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam lebih bersifat teoraktis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan. Maka dari itu al-hukmu menurut usul fikih berarti kitabullah, titah Allah yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara. Islam membawa norma-norma syariat yang mengatur kehidupan dunia dan menjadi kewajiban bagi umat Islam sebagai wujud keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di Indonesia, hukum Islam dianggap penting dalam ajaran agama, mencakup norma hukum dari syariat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah. Hukum Islam bersifat teoraktis, datang dari Tuhan dan bukan dari kesadaran masyarakat atau kekuasaan negara. Bagi umat Islam, hukum syariat penting sebagai petunjuk hidup dan bagaimana dari ketaatan kepada Tuhan juga berperan dalam pembangunan tatanan sosial. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penerapan hukum Islam secara menyeluruh menjadi tujuan utama para pemikir hukum Islam. Hasil dan pembahasan teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori kredo atau syahadat. Menurut teori ini, ketika seseorang menerima Islam melalui syahadat, otomatis ia menerima otoritas hukum Islam. Snag-Hor-Gronje menyatakan bahwa mengucap dua kalimat syahadat berarti mengaku hukum Islam. Teori receptio in complexu. Teori ini menunjukkan bahwa hukum Islam diterapkan secara penuh oleh umat Islam di Indonesia sebelum kedatangan Belanda, terutama dalam hukum perkawinan dan kewarisan melalui lembaga peradilan agama. Meski Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara, hukum Islam dalam urusan tersebut tetap berjalan dan berlaku bagi umat Islam. Teori eksistensi. Teori ini membahas peran hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menyatakan bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional, memiliki kemandirian dengan kekuatan hukum nasional, menyaring bahan-bahan hukum nasional dan menjadi elemen utama dalam pembentukan hukum nasional. Teori Recoin menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas masyarakat. Teori eksistensi menegaskan bahwa hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional Indonesia, berfungsi sebagai penyaring dan elemen utama dalam pembentukan hukum nasional.
teori representation exist setelah proklamasian hukum yang dilandaskan pada teori representation harus ditinggalkan karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu transformasi hukum Islam di Indonesia. Pembangunan hukum Islam secara material khususnya di Indonesia sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak. Sementara pembangunan secara kelembagaan dibutuhkan untuk lebih memperkokoh kedudukan hukum Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional. Sejarah berlakunya hukum Islam sesudah kemerdekaan. Meskipun negara Republik Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam 87%, bahkan merupakan negara yang terbanyak penduduk muslim di Indonesia. Namun dengan kenyataan seperti itu, tidaklah dengan sendirinya Indonesia dapat disebutkan sebagai negara Islam, dan pengakuan terhadap Piagam Jakarta pun tidak berarti telah terbentuk negara Islam. Sejarah pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia telah mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang mengkhawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. Kekhawatiran yang sengaja direkayasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial masa itu memandang lembaga hukum Islam sebagai lembaga yang berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan kolonialisme. Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan dan perlu wawasan dan kebijakan yang jelas. Eksistensi hukum Islam di Indonesia. Berlakunya hukum Islam di bidang budaya, perundang-undangan, dan ibadah dapat dilihat pada produk perundang-undangan yang ada, terutama setelah reformasi hingga sekarang ini. Demikian halnya dengan budaya dan ibadah dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Sebagai warga negara yang memiliki keragaman budaya, tentu saja harus mengikuti ketentuan hukum nasional yang telah digariskan sebagai lembaga tertinggi negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Unifikasi berupa upaya menyatukan berbagai sumber hukum dalam suatu kesatuan hukum yang disebut hukum nasional, yaitu yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Perkembangan hukum Islam karena akan selalu dirasakan bahwa hukum Islam itu adalah suatu hukum yang terpencil. Dalam menelusuri sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia, dikenal adanya beberapa teori, yaitu teori syahada dan penataan hukum, penerimaan autoritas hukum, in kompleks, dan teori ekstensi. Transformasi dan pemberlagaan hukum Islam di Indonesia meliputi bidang budaya, perundang-undangan, dan ibadah tampak jelas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan teori ekstensi, di mana salah satu di antaranya adalah bahwa hukum Islam ada sebagai penyaring, maka dalam bidang budaya, pemilihan antara budaya Islam dan unsur-unsur budaya non-Islam, terutama budaya Hindu, perlu dipertegas, mengingat bahwa budaya yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sejak dulu adalah antara Islam dan Hindu. Sedang dari segi perundang-undangan perlu adanya
penyamaan bahasa hukum Islam agar dapat dengan mudah diserap dalam hukum nasional Indonesia.